Kita akan melanjutkan seri 4 pertanyaan hidup. Pertama, dari manakah asal usul hidupku? Aku dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah sendiri. Jadi kita mirip dengan Tuhan, sehingga kita dicipta untuk berelasi dengan Tuhan Allah. Kita wakil Allah, kita diberi potensi untuk berkreativitas. Kita diberi potensi daya cipta, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan daya cipta, dengan karunia yang Tuhan berikan. Yang terakhir, kita dicipta serupa dengan Allah, artinya kita makhluk kekal. Hari lepas hari lewat, bulan tahun akan lewat, dan suatu hari kita tidak ada lagi di dunia. Tapi bukan berarti kita tidak ada. Kita tetap ada secara utuh. Pikiran kita, jiwa kita, roh kita, emosi kita, kehendak kita tetap utuh. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kita makhluk kekal. Ini yang terakhir, artinya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau begitu, pertanyaan kedua, apakah makna hidupku, arti hidupku? Kita sudah mendengar, aku dicipta untuk berelasi dengan Tuhan Allah, untuk memuliakan Tuhan Allah. Dan yang terakhir, bagian ketiga, apa yang baik dan apa yang buruk dalam hidupku. Semua yang seturut dengan karakter Tuhan Allah, sifat Tuhan Allah, itu baik dalam hidupku. Tapi semua hal yang berlawanan dengan sifat Tuhan Allah, itu jahat, itu buruk, itu dosa. Sehingga aku sebagai gambar Allah hidup di antara baik dan jahat. Ketika hidupku sesuai dengan karakter Tuhan Allah, aku baik. Tetapi ketika hidupku berlawanan dengan karakter Allah, berlawanan dengan sifat Tuhan Allah, itu aku buruk, jahat. Itu yang disebut dosa. Dan hari ini, bagian terakhir, pertanyaan keempat. Kalau hidupku meninggalkan dunia ini, akan kemanakah pergi hidupku? Karena aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah, hidupku tidak pernah tidak ada. Tapi di dunia ini ada batas. Karena aku sudah berdosa. Upah dosa adalah kematian. Andai kata, jikalau seumpama Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, dosa tidak masuk ke dalam dunia, maka kematian tidak perlu. Tetapi fakta dalam sejarah dan fakta dalam hidup kita hari ini, semua manusia sudah berdosa, dan upah dosa adalah kematian, maut. Sehingga aku yang sudah berdosa harus mati. Dan dalam Alkitab ada 3 lapisan mati. Semua anakku lihat di sini yang ujung sana. Dalam Alkitab ada 3 lapisan mati. Tuhan Allah berkata kepada Adam, buah pohon yang di tengah taman jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Ini firman Tuhan. Waktu Adam dan Hawa makan, secara jasmani mereka tidak mati, tapi mereka tahu mereka telanjang. Kenapa? Karena dia mati secara rohani. Dia berpisah dengan Tuhan Allah. Dalam Alkitab, mati artinya berpisah. Mati lapisan pertama, secara rohani berpisah dengan Tuhan Allah. Disinilah kita
dikuasai dosa, dikuasai iblis, dan akhirnya kita akan dihakimi Allah. Kemudian lapisan kedua, mati artinya berpisahnya jiwa dengan tubuh atau roh dengan tubuh, sehingga tubuh itu harus membusuk dan akan kembali kepada debu. Jadi lapisan kedua, mati, berpisahnya jiwa dengan tubuh. Lalu lapisan ketiga itu apa? Tuhan Yesus berkata, janganlah takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang setelah membunuh tubuh berkuasa menghukum tubuh dan roh di api neraka. Ini disebut Paulus dalam 1 Tesalonika, mereka akan dipisahkan selama-lamanya dengan Allah. Ini yang disebut neraka. Jadi mati lapisan ketiga, tubuh dan jiwa selamanya berpisah dengan Tuhan Allah. Ini diajarkan Alkitab, ini kebenaran, ini fakta yang akan kita jalani. Hari ini satu fakta sudah kita jalani. Kita mati secara rohani, dan akan kita nanti kematian lapis kedua. Tapi kematian lapis ketiga ini ada janji, ada pengharapan, ada pemulihan. Dan pagi ini mari kita baca dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dari semua 4 pertanyaan hidup ini paling penting, karena Tuhan Yesus berkata, untuk apa seorang beroleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Dia akan dihukum bersama iblis selamanya di api neraka. Hari ini mari kita baca jawaban dari pertanyaan keempat. Kalau aku meninggalkan dunia ini, akan pergi kemana hidupku? Mari kita baca satu suara Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. 1, 2, ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Sekali lagi ayat 14, 1, 2, ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Di hadapan Allah hanya 2 jalan. Jalan yang lebar menuju kebinasaan, jalan yang sempit menuju Kristus, Bapa, Roh Kudus. Ini yang disebut surga. Saya dengar firman Tuhan ini kelas 5 SD. Ada guru sekolah minggu mengajari kami menyanyi, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ini dipakai Tuhan memelihara hidup saya sampai saya pemuda pacaran dengan orang muslim, hampir menikah. Roh Kudus memakai lagu itu. Kan hanya cuma 2 jalan. Yang lebar binasa, dan Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada kehidupan. Di hadapan Allah tidak ada pilihan ketiga, hanya 2. Lebar ini upah dosa. Semua manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kita sedang berjalan di jalan yang lebar. Seorang penginjil membuat satu pertanyaan. Kalau Anda mati malam ini, akan kemanakah engkau pergi?
Dan ini dipakai Tuhan, tulisannya ini di seluruh dunia. Namanya penginjilan EE, Explosion Evangelism, ledakan penginjilan. Jadi setiap kita perlu kita tanya, hari aku meninggalkan dunia ini, akan kemana pergi hidupku? Berapa tahun lalu, pagi-pagi seperti ini setelah selesai ibadah, saya masuk kantor bersama Bapak Ate. Pak Pendeta katanya, Selasa lalu satu anak kita di simpang 6 Kabanjahe mau kejar ibadah, tidak sampai. Dia digilas truk. Itu siswa di sini. Saya berapa hari sedih. Kenapa sedih? Karena dalam pikiran saya, di manakah dia sekarang? Apakah dia bersama Tuhan atau binasa selamanya? Pertanyaan hidup paling penting. Kalau aku meninggalkan dunia ini, akan kemana pergi hidupku? Aku orang berdosa. Allah yang suci, yang adil dan benar, Dia tidak mungkin tidak menghakimi aku. Dan Dia sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi di atas salib, bersama Tuhan Yesus, ada dua perampok. Tuhan Yesus di tengah, di kanan kiri ada perampok penjahat. Semua orang menghina Tuhan Yesus, termasuk kedua perampok ini. Tapi akhirnya satu perampok ini menegur temannya. Hei kawan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita dihukum sesuai dengan kesalahan kita. Tetapi Yesus ini, Dia tidak berbuat kesalahan apapun. Lalu Dia dari atas salib tidak berkata apa-apa lagi selain berseru kepada Tuhan Yesus, "Oh Yesus, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku." Ingatlah di perjanjian lama cuma satu artinya, mohon belas kasihan Tuhan. Setiap orang Israel berdoa, "Ya Allah, nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, ingatlah kami." Itu artinya kasihanilah kami. Inilah yang dikatakan satu perampok yang dipaku bersama Tuhan Yesus. Dan jawaban Tuhan Yesus apa? Amin, amin. Pasti, sungguh-sungguh engkau bersama aku di Firdaus. Kenapa? Karena dia mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk membela dia di hari penghakiman. Tuhan Yesus langsung menjamin dia akan masuk Firdaus bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosanya. Hanya dua tempat. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kami makhluk kekal. Keberadaan kami tidak pernah habis. Kami selama-lamanya ada dan hidup. Dan di hadapan-Mu hanya dua tempat. Neraka, upah dari dosa kami. Hidup kekal, kasih karunia, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan mendorong
setiap kami datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh kepastian keselamatan. Kalau kami meninggalkan dunia ini, kami pasti bersama Tuhan. Pagi ini saya ada pertanyaan, siapa di antara anak-anak kami pagi ini mau ambil keputusan kepastian keselamatan? Jikalau anak-anak kami meninggalkan dunia ini, akan pasti bersama Tuhan. Siapa mau menerima kepastian dari Tuhan Yesus Kristus? Tetap tutup mata, tapi siapa yang mau memperoleh kepastian keselamatan, acungkan tangan. Puji Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini, sungguh-sungguh beroleh pengampunan dosa, sungguh-sungguh punya kepastian keselamatan, tidak binasa. Semua yang acungkan tangan, ikut saya berdoa. Kata demi kata, oh Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Upah dosaku hukuman neraka. Pagi ini aku datang kepadamu seperti perampok yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku oleh darah-Mu yang tercurah di atas salib. Bersihkan dosaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mati bagi aku. Tuhan sudah bangkit. Pagi ini, marilah Tuhan tinggal dalam hatiku sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Oh Tuhan Yesus, jikalau aku meninggalkan dunia ini, aku tidak mau binasa di neraka. Aku mau bersama Tuhan di dalam surga. Tuhan Yesus, tuliskanlah namaku dalam kitab-Mu di sorga, dalam kitab kehidupan Tuhan. Tuliskanlah namaku. Anak-anak kami, katakanlah setiap nama kalian kepada Tuhan Yesus. Dulu saya terima Tuhan Yesus, saya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Pujandri Tariga namaku Tuhan, tuliskan dalam kitab-Mu. Sekarang setiap kalian yang mau memperoleh keselamatan, bicaralah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Yanu namaku Tuhan, tuliskan dalam kitab kehidupan. Ikut saya, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan aku. Berilah Roh Kudus-Mu memenuhi hidupku, memimpin hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terus berkati SMA GPKP. Kuatkan iman kami. Pimpin sekolah ini. Sertai kami setiap guru. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Semua bilang amin.